Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Najari MPDI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 209200057 akan menjelaskan materi tentang arah baru studi hukum Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita harus mengerti dengan pengertian hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum syara menurut ulama usul, ialah doktrin kitab syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah, memilih atau berupa ketetapan yang disebut juga dengan taklif. Yang kedua ada syariat hukum Islam, di mana syariat hukum Islam itu sendiri memiliki 3 komponen, yaitu 1 ilmu aqaid atau ilmu keimanan, yang kedua ada ilmu fiqih atau pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan yang terakhir ada ilmu akhlak atau kesusilaan. Aktualisasi hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer. Nah, keluasan dan kedinamisian hukum Islam harus diimbangi dengan kreativitas yang tinggi para pemikir kaum muslimin supaya aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini berjalan semestinya, sehingga hukum Islam mampu menjadi pioner dalam mengarahkan kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini adalah usaha menjadikan hukum Islam sebagai barometer aktivitas hukum dalam masyarakat Islam, khususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Di mana sekarang kita membahas tentang ruang lingkup kajian hukum Islam di era kontemporer oleh Muhammad Azhar. Ada beberapa aspek, yaitu ada aspek hukum, keluarga, ada aspek ekonomi, aspek pidana, aspek kewanitaan, aspek medis, serta ada aspek teknologi. Di mana aspek hukum keluarga, contohnya seperti pembagian harta warisan, perwakafan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek ekonomi, seperti contohnya sistem bunga dalam bank, zakat mal, dan zakat profesi. Di nomor 3 ada aspek pidana. Aspek pidana meliputi seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam, dan lain sebagainya. Di sini juga ada aspek mengenai kewanitaan, membahas mengenai busana muslimah, wanita karir, serta KDRT dalam rumah tangga. Nah, yang kelima ada aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, dan lain sebagainya. Di nomor urut 6 ada aspek teknologi seperti penyembelihan hewan secara mekanik yang sekarang banyak timbul di masyarakat, serta seruan azan dengan kaset di masjid-masjid. Sekarang kita membahas tentang metodologi Islam terhadap masalah kontemporer itu sendiri. Jadi, hukum Islam dan periode kontemporer adalah rangkaian kata yang mengandung arti bahwa hukum Islam akan selalu berada pada suatu masa, kekinian, dan sekarang. Kontemporer sendiri dipahami sebagai suatu waktu yang sama, semasa, sewaktu, masa kini. Oleh karenanya, jika rangkaian kata tersebut dikaitkan dengan problem kontemporer, berarti ada 2 jenis kelas atau golongan aspek kehidupan yang dirangkaikan dalam sebuah struktur kalimat, yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer itu sendiri. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa masih terdapat jalan untuk mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan umat manusia selama umat muslim itu sendiri mau berusaha dan sportif mengusahakannya. Aktualisasi hukum Islam adalah upaya yang harus diusahakan agar kehidupan umat manusia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasi hukum Islam dalam tataran teoritis adalah usaha untuk menjadikan hukum Islam itu sendiri sebagai hukum volunteer dari dan oleh masyarakat Islam. Kita membahas tentang metodologi Islam terhadap masalah kontemporer itu sendiri. Jadi, hukum Islam dan periode kontemporer adalah rangkaian kata yang mengandung arti bahwa hukum Islam akan selalu berada pada suatu masa, kekinian, dan sekarang. Kontemporer sendiri dipahami sebagai suatu waktu yang sama, semasa, sewaktu, masa kini. Oleh karenanya, jika rangkaian kata tersebut dikaitkan dengan problem kontemporer, berarti ada dua jenis kelas atau golongan aspek kehidupan yang dirangkaikan dalam sebuah struktur kalimat, yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer itu sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat jalan untuk mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan umat manusia selama umat muslim itu sendiri mau berusaha dan sportif mengusahakannya. Aktualisasi hukum Islam adalah upaya yang harus diusahakan agar kehidupan umat manusia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasi hukum Islam dalam tataran teoritis adalah usaha untuk menjadikan hukum Islam itu sendiri sebagai hukum volunteer dari dan oleh masyarakat Islam. Terima kasih kepada yang telah melihat video ini hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang materinya saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.